Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Bu. Tenang aja Bu. Ngantuk enggak? Enggak. Udah ngopi dah. Saya yakin nanti enggak ngantuk. Karena di tengah kita sudah hadir ada pakar dari Regional Manajemen Konsultan Wilayah Yogyakarta. Saya bacakan dulu ya biodatanya. Nama lengkap beliau Dr. Andes Effendi MSI. Tempat tanggal lahir Simalungun 22 November 1963. Jenis kelamin sudah jelas ya, laki-laki. Status perkawinan menikah. Jabatan konsultan di Regional Manajemen Konsultan Wilayah Yogyakarta. Alamat rumah Jalan Wonocatur RT 005 Kelurahan Banguntapan Banguntapan Kabupaten Bantul. Ada yang dekat rumahnya? Belum Bu. Nomor handphonenya monggo kalau mau dicatat 081 393 85 2255. Pendidikan terakhir beliau S2. Hobinya membaca, olahraga, dan bermusik. Nah, Bapak ini musiknya serba bisa. Semua alat musik suaranya juga bagus. Riwayat pekerjaan, beliau pernah di Dijen Bina Pemdes dulu, pernah di Balai Pemdes di Yogyakarta, dulu Bapak Kepala Balai sebelum Pak Aris, sebelum kemarin ini. Yeah. Oke, kita sama-sama dengarkan materi dari Bapak Effendi dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan ngantuk. Beliau adalah guru saya. Saya itu seharian kalau nungguin beliau itu Monggo kepada Pak Effendi saya persilahkan. Makasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi ada yang belum lengkap. Bu Dewi mengenalkan saya karena saya sudah jadi orang swasta, bukan PNS lagi ya. Saya punya istri 4 orang anak. Ada saudara lain itu enggak itu? Anaknya ada saudara lain itu enggak? Enggak ada. Saya 4 ya dong. Ada saudara lain itu enggak? Ya, istri 4 orang anak, bener ya? Atau saya punya istri 1, 4 anak gitu sama aja kan? Ya beda kok Pak. Oh, beda toh? Masa saya punya istri 4 orang anak kan? Ya, betul toh? Coba bikin penasaran. Diplesetkan Bapak aja itu. Ya, jadi saya sekarang dari konsultan manajemen regional 4 daerah istimewa Yogyakarta. Ada program P3BD. Jadi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang satkernya ada di Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan tahun 2003 itu ada di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ada Gunung Kidul ya? Sama Kulon Progo. Ada Kulon Progo juga kan? Ya, cocok ini Bu. Nanti kita cerita itu ya. Supaya nggak ngantuk. Karena ini jam-jam ngantuk ini. Coba Bapak Ibu berdiri dulu lah. Saya pandu ya. Coba di rebakan. Yuk, goyang kanan, goyang kiri. Gitu ya. Terus kakinya gerak-gerakan dulu kakinya. Mau main bola ya Pak? Iya betul. Coba nulis angka 1, 2, 3 dengan kaki kanan. 1, 2, 3. Udah lumayan. Sekarang 1, 2, 3 dengan kaki kiri. 1, 2, 3. Sekarang dengan 2 kaki. Duduk silakan. Nah, saya diminta Bapak Ibu panitia pelatihan penyusunan produk hukum desa, gitu.
menyampaikan materi tentang kebijakan penguatan pemerintahan desa dalam perspektif Undang-Undang Desa. Dalam perspektif Undang-Undang Desa. Saya mau tanya ini, siapa peserta di antara kita yang kepala desa? Yang BPD? B. Yang perangkat atau pamong? Banyak. Pertanyaan saya, kenapa kepala desa nggak ada di sini? Bisa jawab? Pinter dengan lama dulu. Ya. Biasanya kalau di balai itu mengundang kepala desa bersama dengan BPD itu jarang sekali. Yang padu, ya di sini, di sini. Loh, yang bilang dulu tadi siapa? Enggak ya? Itu kenyataannya di desa begitu ya. Walaupun belutnya itu cuma argumentasi. Terus kadang-kadang kepala desa ngerasani BPD, gitu. Terus BPD ngerasani kepala desa. Ya, kebetulan yang jadi ketua BPD-nya itu dulu rivalnya pada saat nyalon, ya. Banyak. Nah, makanya begitu dia jadi ketua BPD, orang-orangnya mau nginjeng terus sama kesalahannya Kades, gitu kan? Sampai berdampak seperti ini. Jadi jarang sekali balai itu mengundang peserta mendudukan bersama antara BPD dengan kepala desa. Padahal substansinya tentang penyusunan produk hukum kan dua ini toh, dua kelembagaan ini kan? Dua kelembagaan ini gitu loh. Tapi kalau kepala desa kita minta apisnya, bagaimana kalau kita undang BPD? Jangan Pak, nanti saya nggak bisa ngerasani ya gitu. Ya. Terus sebaliknya kita tanya BPD, bagaimana kalau kepala desa diundang? Oh jangan Pak, gitu kan? Terus kenyataannya di desa itu sebenarnya seperti apa sih? Di kelurahan itu masih ada konflik seperti itu. Ya. Yang bisa menyelesaikan konflik seperti itu harusnya Pak Pamong, gitu. Kemudian BPD, gitu ya. Kalau misalnya kepala desa sebagai seorang manajer ononya memerintah-perintah, ya wajar juga. Ya kan? Dia memerintah pamongnya gitu kan. Tapi dia harus menjadi kepala desa yang serba bisa. Supaya tidak diakali, tidak diakusi oleh pamongnya. Tapi kalau setiap ada pelatihan diundang yang ditugaskan itu pamong, itu sebenarnya kepala desa nggak kredibel kalau menurut saya. Ya jadi nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa mau tanda tangan toh. Dijeblosi karo sekdesi, pengelolaan keuangan desa tanda tangan toh. Akhirnya nggak bisa mempertanggungjawabkan. Banyak kasus seperti itu kan. Mau nyeneni. Nek nesu nang omah sing seneni stape kantor itu. Konflik di rumah ini dengan istrinya. Jaluk ora dinei. Jangan persepsinya negatif dulu. Jaluk itu konotasinya macam-macam kan. Nah, kalau di sekolah, nang kantor nyeneni stape. Lah sing diseneni mabuk yo baru takut karo bojone. Taruh. Ya, itu pengalaman. Artinya Bapak Ibu sekalian kan sudah pengalaman ini di desa ya. Desa. Pertanyaan saya, desa itu apa sih? Ada yang tahu? Kita bolak-balik bahas desa, produk hukum desa, itu pelatihan apa lagi? Penyusunan perencanaan pembangunan desa, itu. Nah, Bapak ada namanya Badan Permusyawaratan Desa. Terus perangkat desa, desa itu apa menurut undang-undang? Oh ini, Ibu tahu Bu, suatu wilayah yang dipimpin, suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala desa. Wilayah, terus dipimpin. Lurah itu ya. Terus apa lagi? Kepala desa. Lurah itu kepala desa gitu kan? Terus apa lagi? Ya? Pemangku adat. Apa Pak?
punya wilayah. Terus memiliki kewenangan ya. Kemenangan mengurus kepentingan diri ya, Pak intinya itu. Dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ya betul. Itu kepeannya yang menunggu ini ya. Lu kan saya kan betul. KPK-nya seperti itu. Kurang gede KPK-nya. Yang bisa kelihatan. Jadi mau Yang Marem nih, Pak. marah. Ya, kesatuan masyarakat hukum ya yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, gitu, hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Bunyinya begitu di undang-undang desa. Kenapa saya hafal? Berbunyi di Google itu, Pak. Apa? Bunyi di Google. Iya, enggak di undang-undang desa bunyinya begitu. Kenapa saya hafal? Wong amben dino aku mulang kuwi ya orang hafal. Ya toh? Kalau tiap hari itu yang disampaikan, mosok enggak hafal. Ya toh? Ya padha ae kita baca surat Al-Fatihah. Hafal toh, Pak? Itu terus jadi hafal. Nah, oleh karena itu, saran saya, karena Bapak tiap hari bekerja di desa sebagai perangkat atau BPD, mestinya kudu hafal itu. Ya toh? Itu pengertian desa di Undang-Undang Desa. Turunan PP, peraturan menteri dan seterusnya pasti sama pengertiannya. Punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus ya. Oh. Itu saya harus betul lagi. Anunya angel. sing buka angel Pak nih. Buka angel. Biasanya ini angel serot gitu. Nggih. Buka serot. Mau dibukanya ke Bu? Jadi punya kewenangan mengatur dan mengurus ya. Mengurus. Nah ini dua kata ini yang sangat krusial ini Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa menjadi sumber konflik. Pertanyaan saya, siapa di desa itu yang punya kewenangan mengatur? Apa? Hah? Pemerintah desa ya? PMDS, terus apa lagi? BPD. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Hah? LKD. Kalau saya tanya siapa lagi, mestinya Bapak jawab tidak ada lagi Pak. Itu kan saya mancing aja siapa lagi itu. Ternyata ada yang bersuara LKD. Jadi kalau yang punya kewenangan mengatur hanya dua Pak. Pemerintah desa dan BPD, Badan Pemusatan Desa. LKMD atau LPMD, Karang Taruna, PKK itu tidak punya kewenangan mengatur. Iya. Lewat apa mereka mengatur itu? Saya ingin tahu. Ya, lewat perdes. Ini lewat peraturan desa. Makanya Bapak di sini diundang untuk mengikuti pelatihan penyusunan produk hukum desa. Itu penting karena Bapak BPD itu mengatur, ya. Pamong perangkat itu mewakili Kades, gitu ya. Pemerintah desa itu mengatur dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk hukum, gitu kan? Produk hukum itu ada 3. Ada peraturan desa, ada peraturan bersama kepala desa, dan ada peraturan kepala desa. Ada 3 di dalam Permendagri 111 tahun 2014. Lewat itu ngaturnya.
Sudah disampaikan belum teknik penyusunan peraturan desa? Belum ya? Belum. Belum. Itu sudah belum? Oh sudah. Oh barusan selesai. Oh saya balik ini sebentar. Belum diulang maksudnya, Pak. Oh, tadi udah katanya. Belum diulang. Oh belum diulang. Saya tanya. Peraturan desa tentang apa yang harus dievaluasi Bupati? Pungutan. Apa? APBDes, Betul. Terus? SOTK, Terus? Terus? RT/RW, tata ruang. 100 tepuk tangan dulu Pak E. Nanti panitia itu langsung mencatat. Ternyata hasil evaluasinya benar semua 100. Tuh. Jadi selain 4 peraturan desa tentang yang 4 tadi itu, yang dievaluasi itu semua harus diklarifikasi, bukan dievaluasi gitu ya. Proses evaluasi dan klarifikasi sudah jelas kan? Kalau sudah jelas, kita lanjut. Itu ya. Oke. Kemudian siapa di desa itu yang punya kewenangan mengurus? Siapa? Ya, Perangkat pemerintah desa. Mengurus pemerintah desa ini ada apa lagi? Tarik. Ya, ada seksi ya. Ada urusan. Ada kewilayahan siapa? Dukuk. Atau kadus. Nah ini dia ngurus. BPD boleh ngurus enggak? Hah? Ngurus diri sendiri lah. Enggak. Saya nanya ke Ibu BPD. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Bolehnya apa BPD? Pengawasan dia. Apa? Ada 3 itu fungsi tugasnya tuh. Apa? Menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasi. Mendengarkan aspirasi masyarakat. Legislasi, Terus? aspirasi, satunya lagi. Pokoknya saksi-saksi gitu ya. Menyalurkan aspirasi, mengawasi, sama menyusun peraturan desa. Itu tugasnya. Jadi kalau BPD di luar tugas itu melakukannya, ya keliru. Sampingan apa? Overlapping. Sampingan. Overlapping. Apa tumpang tindih? Sama nggak overlapping dengan tumpang tindih? Oh, tidak sama. Nah, tumpang tindih maksudnya apa? Itu dia juga mengurusi kepentingan orang lain. Nah, artinya pemerintah desa, gitu. BPD ikut mencampuri urusan Perdes. Enggak. Itu tidak boleh kan? Ya. Karena kalau dia nanti sebagai pelaksana, dia mengawasi, terus piye gitu ya. Itu makanya harus ada garis demarkasi yang jelas. Siapa yang mengawasi, siapa yang melaksanakan. Fungsi BPD itu pengawasan. Ya. Seperti di Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan terbatas, Pak. Iya, terbatas. Apa yang dibatasi Pak? Nggak boleh jelimet itu. Ya, sudah ada inspektorat. Iya ada rambu-rambunya. Boleh aja keterangan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin pengertian tentang desa ya. Kalau kewenangan kan sudah ada yang menyampaikan materinya kan, kewenangan ya. Iya. Kewenangan itu ada berapa Pak? Ada kewenangan? Udah belum kewenangan? Belum mungkin ya, nanti ada sendiri yang menyampaikan itu. Saya tidak akan menyampaikan itu. Tapi prinsip desa itu diberikan kewenangan, ya toh? Kemudian mengatur dan mengurus. Nek mengatur dan mengurus itu nek orang ragate mlaku enggak itu? Tidak bisa. Apa? Karena pada Biaya? Enggak bisa. Iya, betul. termasuk ini mau biaya, Pak. Iya. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Karena itu ada Itu kan inisiatif BPD. Iya. Jadi gini. Kalau ditugasi mengatur dan mengurus harus ada pembiayaannya. Ya. Kalau bunyi di Undang-Undang Desa itu pasal 18 dan pasal 22 jelas bahwa desa diberikan kewenangan 4 bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Terus pasal 22, dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 18, harus disertai dengan pembiayaan. Nah, itu jaminan itu. Jaminan. Udah ketowel-wel itu. Jadi kalau besok ada anggota DPR yang ingin merubah undang-undang desa, apalagi yang pasal 18 dan 22, jangan dipilih. Geruduk. Ya, geruduk. Ya bener nih, bener tuh ya. Maksudnya geruduk itu kenapa panjenengan? Oh iya betul. Tapi kan belum tentu ada anggota dewan yang begitu, ya kan? Hanya ini warning saja. Kalau ada anggota dewan yang berusaha merubah undang-undang desa, silakan. Tapi jangan yang pasal 18 dan pasal 22. Kalau pasal 18, oke, tapi 22 dirubah, tidak ada dana desa lagi. Seperti biayanya Bapak Ibu sekalian. Itu jaminan kenapa ada dana desa itu di pasal 22 itu loh. Ya. Kalau nggak ada pasal 22 itu, presiden itu tidak bisa mengucurkan dana APBN di sana. Ini luar biasa. Untuk persoalan undang-undang desa dan dana desa, berapa undang-undang yang diterobos itu oleh undang-undang desa ini? Undang-undang tentang keuangan negara. Ingat, undang-undang tentang keuangan negara bahwa dana APBN itu hanya sampai di kabupaten. Betul, Pak. Karena perangkat daerah yang ada di kabupaten itu adalah perangkat yang paling rendah. Kalau kecamatan itu kan masuk kabupaten karena OPD kan, organisasi perangkat daerah. Jadi dana APBN itu hanya bisa masuk ke kabupaten paling rendah. Ini sampai ke desa, luar biasa kan terobosannya itu. Sebab kalau nggak ada undang-undang desa, nggak mungkin bisa itu dana APBN masuk ke desa. Dulu ada namanya dana Bangdes, ingat ya, tahun 93, 94, 95 itu namanya dana Bangdes. Itu nilainya ya ada 1.500.000. Saya terakhir ikut 5 juta per desa. 5 juta per desa. Itu pun masuk di DIPA-nya Direktorat Jenderal Bangdes dulu. Gitu. Ini uang APBN sampai 1,3 miliar datang ke desa, luar biasa. Nah, itu yang saya katakan ada beberapa undang-undang yang diterobos nih gara-gara undang-undang desa ini. Makanya bersyukur kita. Ya. Tapi saya khawatir Bapak Ibu sekalian nanti jadi terlena karena sering adanya dana desa itu. Terlena apa? Pendapatan asli desa nggak pernah digali. Jadi teman-teman BPD harus bisa menggelitiki kepala desa ini. Bagaimana dengan peraturan desa tentang kewenangan desanya itu? Karena di kewenangan desa itu berdampak kepada peningkatan pendapatan asli desa. Tapi kalau peningkatan pendapatan asli desa tidak signifikan dengan adanya perdes tentang kewenangan, itu yang perlu dievaluasi. Saya yakin nggak akan lama ini. Artinya dana desa itu nggak mungkin sampai 50 tahun lagi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu Pak. Sampai 50 tahun lagi nggak mungkin dana desa terus ke desa itu. Ke desa apa setengah dibayar kan gitu ya. Sekarang aja sudah dikurangi. Nah, dikurangi itu logis karena dianggap desanya sudah mulai mandiri kan gitu kan. Tuh. Oleh karena itu pendapatan asli desa itu merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh di desa itu. Karena pendapatan asli desa kalau dia masuk di dalam APBD tidak ada larangan digunakan untuk apa? Betul kan? Betul. Kalau dana desa kan ada larangan itu. Pastilah. Oh. Dana desa ada larangan. Harus sesuai dengan Permen Desa nomor 8 tahun 2022 tentang skala prioritas penggunaan dana desa. Kalau nggak sesuai dengan itu jadi masalah. Ada nggak dana desa yang digunakan untuk bangun balai desa? Boleh nggak? Tidak boleh. Saya pernah mengadvokasi di Lampung. Ketika itu saya kepala balai Lampung. Wilayah kerja saya 10 provinsi. Saya advokasi ketika baru-barunya di dana desa ini. Kepala desa yang saya latih seperti ini itu ngeluh gitu ya. Pak, kami tidak punya balai desa. Ya, tidak punya balai desa. Sementara dana desa itu tidak bisa digunakan untuk bangun balai desa. Saya cari referensi. Ternyata ada di peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pelaksanaan dana desa.
ada pasal namanya apa ya? Ya, istilahnya pasar karet. Diskresi namanya. Kebijakan yang di luar regulasi itu bunyinya begini. Bupati dapat menetapkan prioritas dana desa itu untuk kegiatan yang lain asalkan yang menjadi prioritas itu sudah terpenuhi semua. Bisa nggak desa itu? Ternyata sana sanggup. Kan dulu prioritasnya kan prasarana dasar itu ya, kayak jalan, kesehatan, sekolah udah beres semua gitu kan. Kemudian kepala desa beberapa orang itu menghadap bupati. Dikeluarkanlah peraturan bahwa dana desa itu bisa digunakan untuk pembangunan balai desa. Begitu ditandatangani peraturan itu, desanya semua bangun dengan dana desa itu. Saya lihat sendiri sudah bagus gedungnya gitu kan. Dan bupati ketika diperiksa oleh inspektorat maupun BPK maupun KPK, dia berargumentasi ada peraturan Menteri Keuangan yang memperbolehkan ada diskresi bupati di situ. Jadi diskresi ini kalau kita contohkan rambu-rambu lalu lintas. Pas lampu merah, polisi boleh lewat nggak? Gitu. Boleh kan? Nah itu diskresi. Yang lainnya nggak boleh, tapi polisi boleh kan? Lewat kan? Nah itu pengecualian. Kayak begitulah ibaratnya itu. Jadi bupati asalkan dia berani tanda tangan, jadi itu dasar hukumnya ada. Berapa desa udah bisa membangun. Nah, saya ingin ingatkan saja, sebenarnya kekuatan desa itu luar biasa dengan undang-undang desa ini. Hanya persoalannya, kadang-kadang pemerintah, mohon maaf, ya, itu sirahnya dicolke, bentuknya didoli. Ya seperti ini. Harusnya kalau ada dana desa masuk ke desa, ya terserah desa itu apakah itu ya. Ini diatur sudah. Ya kan? Itu kan? Tuh. Jangan setiap tahun diatur. Bapak tahu nggak kenapa setiap tahun diatur? Karena sebenarnya pemerintah tidak percaya penuh pada kemampuan SDM di desa itu. Ya, ini. Tapi nanti saatnya kalau SDM di desa itu sudah fine, gitu ya. Saya yakin itu akan dihapus tuh prioritas-prioritas itu. Udahlah, serahkan semuanya kepada desa. Orang desa nyatanya udah bisa mengelola kok. Tidak ada lagi kasus kepala desa menyalahgunakan kewenangannya. Terus sekarang masih ada ya? Kepala desa menyalahgunakan dana desa itu kan masih ada. Nah, bagaimana caranya pemerintah akan melepas semuanya? Kan nggak bisa nih. Ini soal-soal seperti ini yang ada di tempat kita. Jadi kalau kita menuntut supaya fair saja lah. Kalau prioritas itu diprioritaskan untuk desa, ya desa yang menentukan. Tapi kita konsekuen kita harus membenahi SDM kita supaya tidak ada lagi penyimpangan itu. Itu kan? Itu nanti suatu saat akan clear. Tapi sekarang kan enggak. Harus ini dulu. Sekarang prioritasnya itu apa? SDGs ya. Sustainable Development Goal. Terus pengentasan kemiskinan ekstrim. Terus stunting. Nek saya ini kalau masalah stunting ini, terus saya melihatnya ke ibu-ibu ini. Loh, saya melihatnya ibu-ibu ya bu, itu urusan stunting itu. Apa mbiyen rebutan puas ini karo bapaknya gitu ya? Hah? Rebutan kok ya gitu ya? Iya. Jadi intermezzo ya bu ya, supaya bu ketika ngantuk karena saya waktunya dibatasi. Ini yang kaitannya dengan kewenangan desa Bapak Ibu sekalian. Itu kewenangan desa. Sekarang coba kita refleksi dulu. 9 tahun undang-undang desa. Masyarakat itu sudah maju belum? Maju. Gunung Kidul maju sekarang. Pantainya itu luar biasa sekarang kan? Tapi masuknya juga sekarang naik, parkirnya juga naik. Iya. Loh saya kemarin hari Minggu saya ke Gunung Kidul itu ditarik iya. Padahal wong Joyo toh. Ya enggak apa-apa lah kita kontribusi ke pendapatan asli daerah. Karena itu pungutan dari daerah. Artinya dengan ada undang-undang desa,
Kita sudah 9 tahun, gitu. Hampir 500-an triliun uang ke desa. Jumlah desa sekarang berapa, Pak? 75.265. Ya. Dari 75.265.000, berapa desa yang sudah swasembada? Artinya dia sudah makmur, masih terbatas. Ya kan? Saya kadang-kadang mikir gini loh. Kok dari dulu ada pembangunan desa kok tidak maju-maju masyarakatnya? Apakah karena kita terlalu dimanjakan atau gimana gitu ya? Terlena, Pak. Ya, terlena atau semangat kerja kita yang kurang fight. Ya. Dilihat dari cara jalan kita kelihatan loh. Coba bandingkan cara jalannya orang Indonesia dibandingkan orang Singapura, beda sekali, Pak. Kalau Singapura itu cepat, ini jalan. Orang Indonesia santai. Apa ada kaitannya dengan etos itu apa ya? Ya gitu ya. Artinya kalau kita sebenarnya bekerja 8 jam satu hari dengan output yang jelas, saya pikir kita bisa makmur. Paling tidak sama dengan Singapura lah di Asia Tenggara gitu ya. Kita masih di bawah mereka. Apalagi dibandingkan dengan Eropa, gitu kan? Ada orang bilang orang Indonesia baru besok tahun 2045 100 tahunnya merdeka, gitu kan? Sementara negara lain sudah 200-300 tahun merdeka. Singapura kalau Indonesia mepodo ya tahun merdeka ini. Dengan Malaysia juga hampir sama. Dulu orang Malaysia itu belajarnya ke Indonesia. Sekarang justru banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Itu nggak percaya dengan kedokterannya Indonesia, larinya ke Penang Malaysia, Singapura gitu kan. Wong urip ini pingin urip ya. Keluarkan uang seberapa pun nggak masalah, yang penting sehat gitu kan. Metode pengobatannya beda. Ya, bisa jadi begitu. Iya, kalau di Indonesia itu antrinya yang lama, pengobatannya cepat. Cepat. Yang di sana nggak ada antrinya, langsung pengobatan lama. Lama ya. Terus biayanya juga nggak begitu mahal mungkin kan? Ya, bisa diterima argumentasinya itu. Ya kan? Tuh. Satu lagi yang saya prihatin dengan jumlah kemiskinan. DIY itu angka kemiskinan cukup tinggi loh. Dan itu di atas rata-rata nasional. Tapi angka harapan hidup kok tertinggi. Ya, itu saya herannya tuh. Terima kok, Pak. Wah, itu tadi terima Bandung. Jadi dia tidak punya apa-apa tapi ayam ya Bu ya. Itu membuat usia harapan hidup tinggi. Betul. DIY itu usia harapan hidupnya tertinggi di Indonesia ya DIY. Orang pada ingin tinggal di DIY karena apa-apa murah kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, apa-apa murah juga bayarin sedikit kan gitu ya. Ya karena bayarnya sedikit terus apa-apa murah. No bayarnya sedikit apa-apa larang sama ngarep tuku. Bu ya. Nah menjelit. Jadi ini berkelindan, berdampak gitu ya. Tapi seharusnya ya penghasilannya tinggi, betul? Terus biaya hidupnya murah kan gitu kan seharusnya. Supaya keluarga-keluarga kita ini punya tabungan, betul? Kapan itu tercapai, Pak? Ya saya yakin satu saat akan tercapai. Suatu saatnya itu tak tahan ya, walau-walau, gitu. Iya, walau-walau. Yo, itu tergantung dari perangkat desa. Loh iya, menurut saya tergantung perangkat desa. Misalnya, ketika Pak Sekdes sama perangkat itu diminta untuk menyusun APBDes, ya toh? APBDes itu kan acuannya RKPDes toh, RKPDes acuannya RPJMDes, betul ya? Programnya itu harus program yang langsung bersentuhan dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Nek mau dalan-dalan terus dihalus-halus, masyarakatnya tingkat kemampuan ekonominya masih belum maksimal, itu juga nggak pas. Karena sekarang angka kemiskinan itu ditentukan dengan pendapatan per kapita. Betul, pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita kita itu masih di bawah 1.600.000 per kapita itu miskin. Garis kemiskinan itu masih garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Coba kalau garis kemiskinan yang ditentukan oleh Bank Dunia 2 kali lipat, 3.200.000 satu jiwa. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4, ya kalikan aja 4. Berapa itu garis kemiskinan? Tinggi kan? Coba itu kalau diterapkan di Indonesia, angka kemiskinan itu tidak hanya 11%,
bisa 3 kali lipat 33%. BPS kita kan murah hati karena menyadari income-nya juga masih rendah kan. Maka garis kemiskinan sekitar itu. Orang Jogja aja lah. UMP-nya berapa Jogja? Berapa UMP? Hah? 1 juta berapa? 800 ya? 1.900.000 upah minimum provinsinya itu. Itu kan gambaran mendekati angka garis kemiskinan sebenarnya itu. Ya, riskan. Kalau kita nanti anak-anak SM Noro, wis biar kabeh iki. Bayar sebulan setara golongan 2A. PNS itu biar kabeh itu kalau ada anggota keluarga yang Noro gitu. Makanya riskan ini untuk garis kemiskinan di Indonesia itu. Yang moga-moga kita sehat ya. Kemudian ya cara untuk sehat itu banyak caranya. Bukan harus makan yang enak-enak, tidak. Saya juga banyak orang desa itu menghindari kolesterol kok. Ngerti nih kolesterol itu berbahaya gitu. Mangan tempe, tapi mangan tempe kena asam urat. Ya rasa-rasa dirinya gitu aja lah. Begitu nggak enak ini, coba mangan ini gitu ya. Terus supaya kita usia harapan hidup DIY itu tertinggi tetap bertahan. Tapi harapannya juga kita income per kapita di DIY juga bisa tinggi, sehingga kita bisa sejahtera lahir dan batin sesuai dengan konsepsi BPS yang itulah di atas garis kemiskinan. Nah, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya undang-undang desa? Di beberapa tempat saya mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Sekarang gotong royong itu hampir tidak ada. Betul ya? Nah, tidak ada. Karena semua kegiatan itu on budget. Tidak ada dana desa gitu ya. Malah enak kalau berpangku tangan masyarakatnya. Tidak gitu juga Pak. Ada yang pendapatnya itu seperti ini. Kalau aku gotong royong terus kapan aku lakukan? Kan enggak mendapat upah. Upah ya? Oh iya. Oh gitu juga ya. Tidak bisa dipungkiri Pak memang. Betul. Tapi kan orang yang gotong royong tadi kan akhirnya terus dibayar oleh dana desa kan? Betul nggak? Rekrutmennya tenaga kerja begitu? Enggak, saya tanya, betul nggak seperti itu? Betul. Orang-orang yang kurang mampu di desa itu direkrut untuk bekerja di padat karya tunai. Padat karya tunai ya. Ya, karena dana desa bisa digunakan untuk padat karya tunai. Jadi orang desa di situ bekerja di situ dan dibayar. Satu hari berapa? 100.000, 80.000 dan seterusnya lah. Ya, itu namanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan dana desa itu. Tapi sebaliknya, partisipasi masyarakatnya yang tadinya itu juga tinggi ya, menjadi menurun. Ini dampak dari konsep bantuan yang seperti itu. Harusnya ini tidak terjadi. Dana desanya juga tinggi, partisipasi masyarakat juga tinggi. Itu harapannya seperti itu. Tapi di desa-desa kita di seluruh Indonesia masih terjadi sebaliknya. Dana desanya tinggi, partisipasi masyarakat turun karena ada program padat karya tunai yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Tapi sebaliknya partisipasi menurun. Ini PR bapak-bapak perangkat sama BPD. Dulu saya selalu itu nggak ada masalah ya perangkat itu yang di bukan yang harus tanggung jawab maksudnya gitu ya. Mau doa gitu ya. Nah ini peran pemerintah. Kalau pemerintah pusat perannya sudah mengucurkan dana desa, ya kan? Kemudian sekarang ada program penguatan pemerintahan desa. Itu yang saya sekarang saya terlibat di program itu. Ini bagian dari peran pemerintah bagaimana implementasi dari dana desa atau undang-undang desa itu. Terus peran provinsi gimana? Provinsi kan ada juga kan bantuan dari provinsi. Ada. Ya. Jadi desa itu dapat bantuan dari provinsi, bantuan dari kabupaten, bagi hasil lewat AGD misalnya gitu kan. Ada dana desa luar biasa. Orang menurut saya luar biasa. Banyak uang yang dikelola. Itu membuat desa sekarang seksi. Seksi itu perangkatnya juga sekarang mau jadi perangkat aja angel, betul ya? Betul. Ikuti seleksi karena pesertanya banyak, peminatnya banyak. Loh ada, saya punya teman mantu, dia ingin punya mantu itu pamong kok. Bunga, pengen punya mantu itu perangkat desa, karena sudah jelas penghasilan tetap setiap desa sudah jelas, gitu.
Kemudian kalau kerja transportnya nggak begitu jauh. Artinya kalau istri mengawasi itu gampang. Ya. Artinya lalu lintasnya suami yang bekerja itu terpantau kan? Tapi jenenge wong lebih gampang kirim sewu kebo timbangane wong siji. Nggih bener. Satu orang itu ya, kalau mau curang itu banyak cara, namanya manusia. Ya toh? Punya HP dua, satu ditaruh di rumah, satu taruh di kantor. Yang di kantor itu nggak pernah dibawa pulang. Nggak pernah, Pak. Nanti nggak ketahuan. Nanti ditaruh di rumah. Ya. Ternyata gitu. Lihat aja yang mesam-mesum itu nyimpan HP di kantor itu. Ini curhat loh, Pak. Dapat ilmu kan? Curhat loh, Pak. Ya, jadi semua peran dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu sempuyung untuk membangun desa, gitu. Walaupun dana desa sudah antara 1 sampai 1,3 miliar, tetap masih ada bantuan-bantuan yang lain. Karena sadar, kalau misalnya desanya makmur, cerminan dari kecamatannya juga makmur, ya kan gitu ya. Kemudian kompilasi kecamatan kan kabupaten ini, kabupaten juga cenderung maju. Kalau kabupaten maju ya provinsi ikut gampang maju. Kalau semua provinsi 30 berapa sekarang? 37 ya. Provinsi Indonesia itu maju, Indonesia maju. Harapannya kan begitu. Tapi kapan itu terjadi? Ya kita sekarang masih berusaha. Ya, kita masih berusaha. Namanya proses. Ya, sekarang milih output atau proses? Ya proses output gitu ya. Nikmati. Ya. Kan tidak pada waktunya. Betul. Berapa itu? Terus Tahu. kita lanjutkan tentang kewenangan desa. Ini sekilas saja karena ini ada teman kita yang memberikan materi itu. Tahun ada. Seperti di definisi desa tadi itu ya, ada kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala desa, lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemda, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak sudah ingat semua kewenangan-kewenangan itu, tolong itu dicatat. Ya. Kalau desa adat itu ada kewenangan berdasarkan hak asal usulnya. Contoh di DIY, nama kelurahan itu kan pengganti nama apa itu? Desa, ya kan? Ingin seperti zaman dulu itu berdasarkan hak asal usul. Tarik, terus apa lagi? Kalau kasih pemerintahan namanya apa? Kasih pemerintahan Jogoboyo. Kasih pembangunan Ulu. Satu lagi kasih apa? Kasih kesra. Kami tuwo. Kepala urusan keuangan. Janato. Kepala urusan perencanaan. Bang Rekto. Satu lagi apa? Tata laksana. Terus kepala dusun namanya. Oh, ini karet Pak. Seperti dulu. Harapannya kalau sudah memori dulu itu terjadi pada saat ini, yang namanya kerukunan, harmonis itu terwujud. Tapi nyatanya kemarin ada bentrok itu, ya kan? Di Jalan Taman Siswa, di DIY itu loh, itu ya orang luar sama orang DIY kan? Itu juga PR kita itu. Ini tentang kewenangan ya, jenis-jenisnya. Nah akan saya singgung karena nanti ada teman yang menyampaikan itu. Nah ini tentang sumber pendapatan. Ada berapa jenis sumber pendapatan itu, ada 7 ya. Bapak Ibu yang tiap hari mengikuti APBDes itu apa itu? Ya. Struktur APBDes itu kan terdiri dari pendapatan, belanja sama biaya kan. Sumber pendapatan itu ada 7 ini sumbernya. Kalau belanja ada berapa? 5 bidang sekarang ya. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, satu lagi kanser juga dan kondisi darurat. Ya, itu 5 bidang itu. 5 bidang itu acuannya juga Permendagri nomor 20 tahun 2015.
18 tentang apa? Pengelolaan keuangan desa. Bapak ini sudah hafal semua. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3BD yang sekarang saya ada di sini. Saya selepas pensiun dari kepala balai sini, saya di-hire oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi koordinator provinsi DIY di program ini. Saya tidak mau disuruh di Jakarta, di pusat saya nggak mau ngurus ini. Karena apa? Saya sudah 10 tahun Pak meninggalkan keluarga saya. Bayangin, 10 tahun meninggalkan keluarga, wira-wiri capek gitu. Udahlah saya di Jogja aja lah. Akhirnya saya ngurusi P3BD ini di Jogja. Karena saya orang Jogja ya tanggung jawab terhadap program ini. Apa sih program ini? Tujuannya apa sih? Ini programnya. Pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis teknologi dengan mendorong pembelajaran mandiri dan penyiapan pembelajaran online atau e-learning. Jadi jangan harap beberapa tahun yang akan datang Bapak diundang balik untuk pelatihan offline seperti ini, nggak akan terjadi lagi. Mumpung sekarang ini masih bisa, kalau diundang itu datang. Ya, nanti pulang disangoni loh. Ada ya Bu Iren ya? Ada uang sakunya kan ada ya? Belum. Ada nggak uang sakunya Bu Iren? Tahu. Katanya suruh mengirimkan NPWP itu berarti. Oh, berarti ada. Nah, tapi nanti kalau sudah pelatihan offline, biayanya menjadi murah. Ya tak? Bapak nggak bisa datang ke sini, kemudian panitia tidak mengganti uang transport kan gitu kan? Kalau ini kan ganti uang transport, at cost. Kalau beli minyak, Pertalite, Pertamax, buktinya mana? Itu yang diganti. Tapi kalau nggak bisa menunjukkan buktinya, jangan harap diganti oleh panitia. Nggak bisa sekarang. Daripada panitia diperiksa oleh BPK, jadi semua. Ya kan? Maka kalau kita ini kita ganti transport sesuai dengan at cost, tunjukkan buktinya, artinya diganti oleh panitia. Jadi ke depan tidak ada lagi kita mengundang pelatihan peserta ke lembaga-lembaga pelatihan kayak balai itu. Online ini sudah online, pembelajaran online. Online. Pakai Zoom kayak Zoom itu. Sering ikut Zoom ya Pak ya? Ya, Zoom. Ikut Zoom itu enak, yang penting itu atasannya itu kelihatan pakai baju. Bawahnya tuh pakai sarungan nggak kelihatan kan? Ikut pelatihan, duduk sama garuk-garuk, nggak masalah. Gitu. Nyambi lainnya pun juga bisa itu. Ikut pelatihan disambi dengan kegiatan yang lain bisa kan? Kameranya di off kan, straight. Tuh, yang penting tetap hadir dengan yang lain. Makanya dalam pelatihan online itu dituntut kedewasaan peserta. Karena dituntut kemandirian, ini mandiri nih. Mandiri maksudnya, oh saya ikut pelatihan online karena saya butuh pelajaran itu. Saya butuh materi ini. Itu. Sebab kalau tidak ada motivasi dari peserta pelatihan online itu, maka mubazir. Dan pengetahuan kita tidak akan meningkat. Karena ditutup, kita harus bisa melek teknologi, gitu Bapak. Perangkat ini kan semua tahu teknologi kan? Kalau BPD ada yang tidak tahu mengoperasikan laptop atau komputer, BPD tahu semua kan? Iya, di DIY itu melek teknologinya itu tinggi, ya toh. Makanya tangannya sering klik gini, ya toh. Sampai bawa tidur juga gini tangan itu. Pantesan anak kecil gini-gini. Ah ya itu, itu kan karena kulino mainkan HP. Itu cucu saya di rumah itu luar biasa, ya luar biasa. Dia menguasai HP, masih kecil belum sekolah, masih tahu, tapi dia udah bisa mengganti password putihnya ya toh. Password HP-nya putih diganti, ya bingung putihnya nggak boleh. Itu anak sekarang gitu ya, anak sekarang korban teknologi apa kemajuan teknologi? Korban. Gak usah jauh-jauh di rumah saya itu, ini saya ceritakan sendiri. Itu ibunya kalau nyuruh anaknya makan itu pakai HP, anaknya di kamar kan, makan. Dulu mana ada gitu. Dok gitu. Nah, ini sekarang pakai HP. Mau ngajak kemana pakai HP.
saking dimudahkan komunikasi dengan anak dan ibu menjadi berkurang. Ya, jadi berkurang. Ini korban dari HP. Jauh jadi dekat dan jauh. Dan jauh. Itu baru contoh saja komunikasi anak dan ibu jadi berkurang. Belum lagi bapak dengan suami. Itu sekarang komunikasinya lewat HP tok. Gitu? Masing-masing di kamar sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Padahal malam Jumat ini Hah? Masih sibuk dengan HP-nya sendiri ya toh? Online. Online. Luar biasa sekarang teknologi itu toh. Terus sudah setengah 11, kok nggak ada berhenti masing-masing dengan HP? Malah salah satu pihak ada yang sedang ngorok, kasih dong. Gagal total. Besoknya tuh seneng-senengan gitu. Ini gara-gara HP. Bapaknya bicara. Jadi, ya banyak positifnya, tapi kita harus menghindari negatifnya. Contoh-contoh negatif itu nggak usah kita pakai sebagai bagian dari gaya hidup kita, gitu ya. Jadi ke depan ada pembelajaran digital online. Program ini memastikan nanti di Jakarta, Satker di Jakarta itu di Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, itu ada server yang kuat. Jadi seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya 75.265 itu bisa mengakses secara bersamaan. Materi apa saja itu diklik itu bisa diakses. Padahal kalau sistem pembelajaran online, materi yang paling susah diakses itu kalau kita ngaksesnya video. Download video kalau waktu bersamaan itu susahnya bukan main. Itu paling berat media online. Makanya perancang pembelajaran online itu harus memperhatikan kekuatan Mbps-nya. Ya, kekuatan Mbps-nya itu megabit per second-nya itu harus dihitung. Kalau 30 orang yang secara bersamaan akan mendownload, berarti harus ada 30 Mbps kecepatannya. Kalau ada 100 orang yang akan mendownload, berarti harus ada 100 Mbps kecepatannya. Supaya bisa diakses. Kalau tidak, muspro. Orang mau belajar tentang pengelolaan keuangan desa, ngeklik materi untuk di-download, nggak bisa-bisa. Kalau udah nggak bisa sekali terus males Pak. Padahal banyak informasi yang harus dipelajari kan? Jangan kita menuntut supaya SDM desa itu pinter semua, tapi begitu giliran mengakses materi yang membuatnya pinter nggak bisa dapat. Nah, ini harus seimbang. Nih. Kemudian peningkatan kualitas belanja desa. Saya katakan bahwa belanja desa yang berkualitas itu mencerminkan bahwa pemerintah desa itu care terhadap permasalahan masyarakatnya. Kalau masih banyak orang miskin di situ, maka APBD-nya diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Kalau masih banyak anak-anak yang stunting di situ, maka APBD-nya diprioritaskan untuk mengatasi stunting. Itu yang namanya belanja berkualitas. Kemudian yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam bermain. Kita acungilah ya, monitoring evaluasi yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat itu sekarang kemajuannya sudah luar biasa. Tapi saking luar biasanya itu kadang-kadang kebablasan. Ada fitnahnya juga gitu kan. Seringkali perangkat desa, kepala desa itu untuk sasaran yang seperti itu. Nggak dicek dulu kebenarannya sudah lapor gitu kan. Akhirnya kepala desa dipanggil, ditanya hal-hal tertentu yang berkaitan dengan laporan itu, seharusnya dicek dulu. Jangan mudah tersulut dengan informasi yang kurang benar, gitu. Katanya orang zaman sekarang ini lebih berbahaya jari-jari daripada mulut, gitu. Orang mungkin mulut bisa ngetik gitu di HP itu loh Pak, pasti jari-jari yang ngetik. Kan jari-jari lebih berbahaya daripada mulut. Kalau dulu kan mulut berbahaya Pak ya. Karena jari-jari expose di Twitter, expose di Instagram, dibaca orang banyak. Karena banyak kasus gitu kan. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian ada 7 indikator kinerja utama di program ini. Yang pertama itu tadi platform pembelajaran digital ya untuk aparatur dan lembaga desa terbentuk dan berfungsi. Nggak usah kita bahas. Kemudian desa di mana aparat dan anggota BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar. Modul dasar itu seperti ini produk hukum desa.
Itu termasuk sudah pelatihan modul dasar. Kemudian penyusunan perencanaan pembangunan desa itu modul dasar, ya. Kemudian pengelolaan keuangan desa itu modul dasar. Kemudian penyusunan produk hukum modul dasar, tata kelola modul dasar, BPD modul dasar, PKK modul dasar, Prodeskel. Nah, Prodeskel apa Prodeskel? Profil desa dan kelurahan. Udah pelatihan itu berarti udah bisa ngisi. Sekarang berapa persentase Prodeskel yang diupdate terus tiap tahun? Sedikit kan? Terutama di luar Jawa yang banyak belum update. Saya pernah bekerja di luar Jawa. Jadi Prodeskel itu diisi ketika ada lomba desa. Ya, ketika ada lomba desa kan itu harus diisi karena acuannya penilai itu dari data profil desa itu kan, atau profil kelurahan itu. Itu harus diisi. Kalau nggak diisi ya jelas terpinggirkan, nggak masuk nominasi. Tapi kalau diisi kemudian dilihat dari berbagai aspek, tingkat perkembangan desanya, kelembagaannya, kependudukannya, partisipasi masyarakatnya, ekonomi masyarakat, ada di situ semua. Itu nilainya akan tinggi di dalam lomba desa. Oleh karena itu program ini memastikan bahwa profil desa itu yang harus diberesin, diupdate setiap saat, ya. Karena misalnya aset orang di APBDes itu ada pembangunan yang berdampak kepada aset kok, ya kan? Ya, itu berdampak kepada aset maka diisi di Prodeskel itu tentang aset desa. Kemudian desa memiliki perwakilan perempuan dalam pengaturan BPD. Di tempat Ibu sudah ada ya BPD perempuan ya Bu ya? Ada berapa orang Bu? Satu. Dari kabupaten mana? Saya dari Kulon Progo. Sudah ada berapa? yang di kelurahan saya Ada dua. dari wilayah dan satu untuk Keterwakilan perempuan. Itu udah, ini masuk ini, gitu. Tapi kan belum semuanya desa-desa yang ada keterwakilan perempuannya di dalam keanggotaan BPD. Program ini memastikan itu. Ya, tuh. Kemudian kabupaten dengan sistem keuangan desa yang sudah online. Mana tadi perangkat Bapak Ibu perangkat desa sudah online? Sudah ya, dari kabupaten ke desa? Sakit CMS, Pak. CMS, kalau desa. Artinya kan gini, kalau dulu sebelum online itu offline ya. Kalau kita mau konsolidasi di kabupaten harus bawa flash disk itu ya. Betul kan? Nah, itu dicolokin di kabupaten. Sekarang kan enggak lagi. Langsung bisa karena teknologi kan. Nah, ini program ini memastikan bahwa kabupaten sistem keuangan desanya sudah online. Inspektorat kabupaten melaksanakan pemeriksaan tahunan ke desa. Sudah diperiksa bisa Bapak? Sampling. Hah? Sampling. Di mana Pak yang sampling itu? Kapung. Hah? Kapung. Kabupaten mana Pak? Kabupaten Semarang. Masih sampling? Ya, ada beberapa yang Setiap tahun. Iya, kalau di DIY ya, DIY itu di Kulon Progo dan Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Gunung Kidul itu sudah diperiksa semua Pak. Karena ini bagian dari program itu kebetulan ketika kita ke Kulon Progo sudah 85 desa dari 87, jadi tinggal 2 desa lagi yang belum diperiksa. Kemudian di Gunung Kidul sudah semua diperiksa. Jadi kegiatan-kegiatan di P3BD ini sudah semakin ringan. Tapi itu khusus DIY. Di Jawa Tengah kebetulan ada Pak teman kami di Jawa Tengah yang di P3BD juga. Dia punya program sama kan di seluruh provinsi. Maka mereka akan memastikan inspektorat itu nanti akan melakukan pemeriksaan tahunan ke desa. Kalau tempat Bapak masih sampling ya. Saya nggak tahu apakah Kabupaten Semarang itu lokasi program P3BD. tidak sampling. Oh tidak sampling. Sudah semuanya. Oke. Yang dari Kalimantan? Kalimantan. Pak, sudah diperiksa? Sudah. Bener? Sudah. Oh iya, bagus. Artinya Kalimantan Timur juga sudah maju gitu kan? Dalam pengelolaan keuangan desa karena sudah dilakukan pembinaan pengawasan dari inspektorat daerah kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Timur saat. Kemudian Prodeskel tadi kita bahas, terus ini sistem monitoring dan koordinasi pelayanan
dasar di kecamatan sudah berjalan. Nah ini program ini memastikan itu. Kemudian apa targetnya? Ini pada tahun 2023 ada 330 kabupaten, ya, 330 kabupaten. Tahun 2024 ada 380. Karena di seluruh Indonesia baru 380 kabupaten yang digarap oleh program P3BD ini. Kemudian BPD yang semua aparatnya itu sudah menyelesaikan pelatihan modul dasar. Tahun 23 targetnya 50 dari jumlah desa 50%. Tahun 24 70%. Kemudian BPD yang mewakili perempuan, yang ada keterwakilan perempuan itu tahun 23 targetnya 80%, 24 90%. Itu kerja-kerja dari program P3BD ini. Kerja-kerja dari program P3BD ini. Kalau tidak tercapai itu berarti P3BD ini gagal. Ya kan? Gagal. Kalaupun berhasil misalnya hanya 80% dari target 90%, saya pikir juga masih gagal. Karena targetnya 90%. Supaya Bapak tahu bahwa P3BD ini didanai oleh Bank Dunia. Ya kan? Jadi pemerintah Indonesia itu utang ke Bank Dunia untuk meragati P3BD ini. Termasuk saya sebagai konsultan itu dibiayai oleh utangan Indonesia ke Bank Dunia. Ya kalau saya mendampingi itu tidak berhasil kan berarti saya kayak kayak berhutang kepada rakyat Indonesia kan? Nah, itu. Makanya bagaimana caranya kita memberikan motivasi. Kebetulan di tempat kami itu ada 7 tenaga ahli training ada sendiri, tenaga ahli keuangan desa ada sendiri, tenaga ahli pemecahan masalah ada sendiri, tenaga ahli kelembagaan desa, apakah pemerintah desa, BPD, PKK, Karang Taruna, itu ada sendiri yang tangani. Sampai urusan regulasi, peraturan-peraturan desa itu ada tenaga ahlinya. Tapi nyuwun sewu, ternyata yang di hire itu kadang-kadang tidak sesuai harapan. Seperti saya. Saya itu kan hampir 30 tahun jadi PNS. Kerja di bidang yang sama untuk training pelatihan-pelatihan ini. Saya hafal untuk materi produk hukum desa itu cara ngajarnya seperti apa, hafal saya. Saya hafal bagaimana menyusun perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, cara ngajarkan materi itu, hafal saya. Pengulangan desa juga hafal. Apalagi tata kelola, hafal saya. Tapi saya punya tenaga ahli, gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan harapan saya itu rasanya ngenes. Dadak saya itu ngajari, harusnya tenaga ahli kan nggak perlu diajari. Dia sudah ahli, makanya diterima ya toh. Tapi ternyata saya perlu ngajari, gitu. Berarti belum tenaga ahli, Pak. Masih ngajari. Masih ngajari, harusnya ahli udah langsung jalan kan? Ini enggak, kita masih ngajari. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Bayangin. Makanya pikiran saya itu bisa berhasil nggak ya program ini ya kalau kualifikasi ya itu. Kita ragu jadinya. Harusnya kan ya langsung lari lah. Namanya tenaga ahli sudah ahli kan? Betul kan? Dan dia dibayar sesuai dengan profesinya tenaga ahli. Bayarnya pakai uang pinjaman Bank Dunia lah. Yang akan membayar nanti anak cucu kita gitu kan? Tapi ternyata dia belum ahli. Ini kan sesuatu yang menurut saya kurang pas. Oleh karena itu, saya tiap hari itu ngajari teman-teman saya. Ya pengalaman saya yang bertahun-tahun di birokrasi, ikut training dan sebagainya itu sedikit demi sedikit saya tularkan supaya nanti DIY itu menjadi percontohan lah untuk praktek program semacam ini gitu. Kita kan idealnya begitu kan? Tuh. Jadi suatu saat nanti kalau ada program ini datang ke Gunung Kidul, datang ke Kulon Progo untuk melihat-lihat keberhasilan itu ya mohon bisa dipahami itu bagian dari program ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kira-kira 2 jam lagi? Ada masukan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Pak, langsung saja. Ini untuk terkait dengan platform pembelajaran digital itu targetnya tahun 2023 330 kabupaten. Ya. Sudah dilakukan atau belum?
Kalau sudah plafonnya apa gitu? Biar saya ngajukan. Terima kasih. Betul. Kebetulan untuk penyuplai server platform ini baru dilelang. Ya, dilelang. Berarti kan belum ya. Saat ini loh, per bulan Juni ini belum ada pemenangnya gitu ya. Kominfo kurang. Tidak, kalau Kominfo kena BTS itu. Ya, itu Mas ya. Harapannya akhir tahun ini pasti sudah ada. Ya, sudah ada dan bisa diakses di 330 kabupaten prioritas. Nanti tahun 24 ada 380. Jadi nanti Bapak yang penasaran dengan platform itu, ya wajar kalau penasaran. Ya kan? Karena menurut teorinya itu seperti ini. Nah ini. Jumlah aparat yang begitu besar, itu membutuhkan biaya yang begitu tinggi, tapi dengan skema digitalisasi pengembangan kapasitas ini, itu akan menjadi lebih murah biayanya. Tapi dituntut kemandirian Bapak Ibu sekalian kan? Dan ini akan mempermudah kita. Belajar mandiri itu kan 24 jam. Betul ya? Bapak sempat bukanya itu tengah malam juga nggak apa-apa. Setelah selesai beraktivitas, nggak bisa tidur-tidur, buka itu sambil belajar. Jadi saya pikir leluasa lah kita untuk mengatur waktu dan kapan kita mau belajar. Kalau di sini kan start namanya nih jadwalnya. Jam 8 masuk, jam 5 sore baru keluar gitu kan? Tuh. Ngantuk-ngantuk pun ditahan. Betul kan? Tahan ngantuk nggak Bapak? Kadang-kadang saya perhatikan ada yang wajahnya itu memperhatikan saya, tapi pikirannya kemana-mana kelihatan nggak? Saya perhatikan tadi, itu orang yang fokus betulan aja, kadang-kadang masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Malah ada yang tidak masuk sudah keluar. Terus cara belajar yang seperti apa itu, Bu? Belum masuk udah keluar. Nah itu kan. Oh, maksudnya gini, nggak pernah masuk di kelas, itu ya. Kapan masuknya? Kan nggak pernah masuk. Tapi sudah keluar. Maksudnya keluar itu materinya itu tidak ada sama sekali. Kalau orang juga nggak pernah bahas apa modul di kelas juga itu nggak pernah. Makanya jangan heran kalau ada begini cerita Welcome to the Moon. Apa artinya itu? Hah? Selamat datang di bulan. Pernah nggak ceritanya itu? Jadi pertama pesawat ruang angkasa yang sampai ke bulan itu pesawat apa? Soyuz. Uni Soviet dulu ya Pak ya. Ya suaranya bergerak. Yang kedua apa? Apollo 11 dari Amerika Serikat. Suaranya agak halus, enggak sekeras Soyuz. Yang ketiga tak bersuara sampai di bulan. Ditanya sama penduduk bulan itu, "Where are you come from, sir?" Indonesia. Jawabnya, bukan orang Indonesia. I am from Indonesia, sir. What did you, apa yang Anda lakukan? Bisa sampai di bulan gitu kan? Jawabannya apa? Telepati. Naik apa? Telepati. Apa lagi? Mimpi. Apa lagi? Angan-angan. Angan-angan. Apa lagi? Khayalan. Iya, yang benar itu alasannya masuk akal. Setiap saya diundang di Balai PMDes Jogja, itu modulnya tebel. Ya. Saya selama mengabdi sampai 20 tahun di perangkat desa itu dapat modul yang banyak sekali, saya tumpuk sampai bisa loncat ke bulan. Itu artinya apa? Buku itu tidak pernah dibuka. Ditumpuk terus ya kan? Ditumpuk terus sampai bisa nyangklek ke bulan itu kan luar biasa itu. Itulah cerita Welcome to the Moon-nya orang Indonesia sampai ke bulan. Kalau orang luar kan enggak apa, buku itu kelihatannya ruset gitu loh ya, karena terus dibuka itu, dibuka. Coba Bapak lihat dulu sebelum ada HP.
Kalau Bapak lihat di tempat-tempat publik, lihat orang Eropa, orang Amerika, Australia gitu lah ya. Dia pasti baca buku. Betul ya? Buku bawaannya itu. Buku. Orang Indonesia beda. Yang lain yang dibawa gitu, bukan buku kan gitu kan. Nah ini cerminan bahwa orang luar itu suka membaca. Buku itu kan jendela dunia gitu ya. Siapa yang bisa menguasai buku ya dia akan menguasai dunia. Itu betul itu. Alfred Toffler itu betul itu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini modulnya sudah tebal ya. Kosong nggak ini? Ada isinya kan? Sampai di rumah dibaca ya. Karena nggak mungkin di pertemuan yang singkat ini semua materi tersampaikan. Di modul itu aja ada supaya nanti implementasi di desa itu lebih mudah. Karena tenaga enggak bulan. Nah, Tanya, Pak. ya. Oke. Gitu ya tadi Mas ya, yang kaitannya dengan server tadi ya. Silakan Mas. Jadi, matur nuwun langsung mawon. Yang pertama berkaitan dengan produk hukum desa. Ya. Kami kan di desa diwajibkan untuk membuat produk hukum desa, sosialisasi dan sebagainya. Tetapi di dalam di dalam desa itu kan tidak ada. Misalkan kami ada masalah tentang hukum. Nah, di desa sendiri kan tidak ada misalkan seseorang yang buat kami itu buat konsultasi gitu Pak. Misalkan kita ada masalah tentang hukum, nah bagaimana kemudian Bapak sebagai pakar melihat ini kita dituntut untuk membuat produk hukum dan sebagainya, tapi di dalam desa sendiri tidak ada yang menaungi hal itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kewenangan tentang hak asal usul desa. Kita sudah membuat misalkan perlu kewenangan desa dan sebagainya. Nah sementara kita diatur juga jangan sampai perlu tersebut bertabrakan dengan peraturan di atasnya. Nah itu kewenangan dan kewenangan desa itu letaknya di mana Pak? Sementara kita dibatasi dengan aturan-aturan tersebut. Sementara itu Pak, terima kasih. Yang pertama dulu ya tentang siapa sebenarnya orang di desa itu yang bisa dimintai permasalahan hukum, misalnya nyusun-nyusun kayak begini gitu ya. Nah, di desa Bapak ada nggak pendamping desa? Ada. Pendamping desa itu ada pendamping desa, ada pendamping lokal kan? Itu semuanya diragati oleh Kementerian Desa. Mestinya mereka selaku pendamping itu bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Tapi informasi yang saya dapatkan, mereka juga nggak bisa bagaimana nyusun produk hukum desa. Gimana? Nah, maka diperasakan ke desa. Nah, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang merancang yang namanya Pembina Teknis Pemerintahan Desa. Pembina teknis pemerintahan desa. Tempatnya di mana? Di kecamatan. Siapa unsurnya? Perangkat-perangkat yang ada di kecamatan itu. Jadi ASN yang ada di kecamatan, ya. Apakah organisasi kecamatan sendiri atau ISK, instansi sektor di kecamatan kan banyak itu. Ada kesehatan, apalagi BKKBN, ya kan? Ada pertanian, ada pendidikan. Itu instansi sektor yang ada di kecamatan kan? Dari kementerian lain, bukan dari kecamatan loh. Nah itu nanti akan menjadi namanya pembina teknis pemerintahan desa. Dia punya tugas sehari-hari melakukan pembinaan ke desa. Kalau di desa ada permasalahan kaitannya dengan itu, maka pembina teknis dia akan menangani aparaturnya. Ya, ASN itu turun ke desa. Nah sekarang ini Bapak lihat, ASN kecamatan itu tugasnya apa? Sok turun ke desa enggak? Jarang kan? Nah, kalau diminta turun, seharusnya kan dia melakukan pembinaan ini ke desa-desa. Alasannya tidak ada perjalanan dinasnya. Nah, nanti dengan konsep yang tadi itu pasti akan ada perjalanan dinas mereka untuk melakukan pembinaan. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian nggak usah jauh-jauh minta konsultasi ke kabupaten, cukup di kecamatan saja, karena ada pakarnya. Orang kecamatan itu akan dilatih nanti tentang bagaimana menyusun peraturan desa, pengelolaan peraturan desa, penyusunan perencanaan pembangunan, ya, sama tata kelola itu semua akan dilatih. Kira-kira kapan itu Pak? Nah, Suatu saat nanti. bukan, udah dekat ini. Orang P3PD ini kan sekarang sudah ada kan, tahun 23, 24. Nah, di P3PD ini kita injeksi ke Pemda, terutama kecamatan,
kita ingin ada nanti peraturan bupati tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang di dalamnya ada unsur pembinanya itu adalah pembina teknis pemerintahan desa yang di kecamatan. Kalau itu sudah ada formulasinya di peraturan kabupaten, apakah perda atau perbuk, gampang. Kecamatan itu menganggarkan dana untuk kegiatannya pembinaan teknis tadi, namanya PTPD itu ya. Kalau di desa PTPK lah, pembinaan teknis pemerintah kelurahan. Itu akan mudah. Konsultasi terus ke mereka itu, karena mereka dibekali ilmu yang banyak. Ya, ilmu yang banyak. Apa permintaan dari desa, mereka akan nyanggupi untuk melakukan advokasi, pembinaan, fasilitasi jenis itulah. Jadi desa nggak usah lagi tergantung. Kalau sekarang dengan ketergantungan dengan pendamping itu kan luar biasa. Informasi yang masuk ke tempat saya itu ada loh, kepala desa itu tergantung kepada pendamping kon buatkan laporan APBDes. Laporan tahunan APBDes itu kan nggak kayak pendamping kan luar biasa itu. Ada juga yang operator Sikudes itu pendamping disuruh jadi operator ya. Nah, ini terus caranya piye gitu ya. Pendamping itu gampang saja sih, dia kan kalau bisa diperpanjang kan lebih baik gitu kan, kontraknya kan, karena dibutuhkan desa. Tapi desanya tidak mandiri, tergantung terus sama pendamping. Nah, P3PD ini akan memutus mata rantai itu. Jangan lagi desa tergantung kepada pendamping, tapi desa tergantung kepada PTPD, oke. Karena tugasnya ASN di kecamatan itu melakukan pembinaan ke desa. Dia dibayar negara untuk melakukan pembinaan ke desa. Gitu. Ya, ini harus dipahami. Itu ya Mas ya, yang pertama ya. Yang kedua kaitannya dengan apa tadi Mas? Kewenangan. Betul. Jadi pertama untuk menentukan kewenangan, bupati kan menyampaikan list kepada desa. Ya, ada list. Nah, yang nanti akan ditetapkan sebagai perda atau perbuk tentang kewenangan. Semua dari desa itu ngisi. Kira-kira kewenangan apa yang perlu diatur dari perda? Isilah. Setelah diisi, ditetapkan oleh bupati. Apakah itu bentuknya peraturan daerah atau peraturan bupati tentang kewenangan desa. Setelah itu, desa kan disampaikan, ayo pilih kewenanganmu, tetapkan dengan peraturan desa, gitu kan? Enggak sebenarnya. Dipilihlah. Kadang-kadang milihnya tuh gini, tutup mata. Diperintah itu setengah, udah pilih-pilih cepat-cepat apa yang menjadi kewenangan kita. Kadang-kadang tidak melalui kajian-kajian, studi kelayakan tidak, gitu? Tidak dilakukan studi kelayakan. Kalau misalnya kewenangan desa ini kita pakai sebagai kewenangan kita tetapkan kepada dengan perdes, jalan nggak kira-kira? Harusnya begitu pertanyaannya. Jangan asal didaftar, gitu? Terus tetapkan dengan perdes. Itu yang menurut saya perlu dievaluasi. Nah, program P3PD antara lain untuk memperbaiki regulasi-regulasi tentang kewenangan. Kalau misalnya ada perdes yang ditetapkan kewenangan, silakan dilakukan perubahan. Kalau memang kewenangan yang telah dipilih diatur di perdes itu nggak sesuai, kembalikan ke kabupaten. Ganti peraturan desa itu, perubahan peraturan desa tentang kewenangan. Konsultasi ke kabupaten, ternyata kami ini yang pas dalam dapat kajian. Jadi kebanyakan dulu itu tutup mata dalam memilih apa kewenangan-kewenangan yang di perda atau perbuk kewenangan di kabupaten itu. Kan prosesnya begitu. Ya. Prosesnya dulu begitu. Bagaimana memilih kewenangan itu prosesnya begitu. Yang diatur di Permendagri nomor berapa ya? Berapa Mbak Dewi tentang kewenangan itu Permendagri nomor berapa? Wiren? 44 ya, 44 2000 itu ya. 44 2016 kalau nggak salah ya. Tentang kewenangan. Nah itu dulu prosesnya begitu. Kewenangannya begitu. Jadi kalau misalnya ada kewenangan kita yang tidak efektif, lakukan kajian, lakukan perubahan perdes itu. Itu kita akan memfasilitasi di lokasi program ini, P3PD. Kita lihat mana perdes tentang kewenangan efektif enggak. Kalau nggak efektif kewenangannya itu tiwas biayanya dibiayai, kemudian muspro itu efektif. Muspro itu gini, harusnya kewenangan itu dilaksanakan
berdampak kepada satu kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak berdampak kesejahteraan masyarakat, kembalikan kewenangan itu kabupaten, pilih yang lain, kan gitu logikanya itu. Yang kedua, berdampak kepada peningkatan pendapatan desa, pendapatan nasi desa. Sesuai dengan potensi, tentu saja sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Saya pikir ini, ya, itu Pak ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya jam 5 nanti saya diambai oleh panitia. Ampun Pak, peserta pun kesel loh tadi kan. Ya, Tapi akan menunjukkan dikit Pak. ya nggak apa-apa. Terkait dengan LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ya. di mana MT dan MKD itu kan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Ya, betul. Kan menurut Permendagri 18 Ya. 2018 Ya, sebagai wadah partisipasi masyarakat ya, dan sebagai mitra. ya, pemerintah desa, betul. Nah, sementara mitra SK-nya SK kepala desa Ya, yang tugasnya membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan, ya, membantu kepala desa dalam melakukan menyiapkan data-data, betul. dan termasuk yang terakhir itu melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepala desa. Yang menjadi menurut saya mitra kok melaksanakan tugas mitranya itu gimana Pak? Ya, konsep di peraturan Menteri Dalam Negeri tentang lembaga kemasyarakatan, betul bahwa lembaga kemasyarakatan itu banyak. Ada PKK, ada RT RW, ada Karang Taruna, ya toh? Apalagi? Pak, LPMD itu mitra. Mitra berarti dia tidak di bawahnya kepala desa. Tidak di bawahnya kepala desa. Namanya mitra. Ya. Partner. Kalau kita partner itu suami istri kan harus sejajar ya. Nah, ibaratnya begitu. Partner. Memang ketika pelembagaan lembaga kemasyarakatan ini di dalam regulasi, dia harus diatur di dalam peraturan desa. Itu loh. Peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan itu yang menetapkan adalah kepala desa. Diatur di situ tugas-tugasnya gitu kan, untuk menyelenggarakan ini seperti LPMD. LPMD tugasnya apa di Permendagri itu? Tugasnya adalah merencanakan pembangunan, melaksanakan, gitu, melakukan monitoring dan evaluasi, itu tugasnya. Tapi realnya itu jalan nggak itu? Enggak. Kebanyakan ini salahnya kepala desa, nggak memberdayakan LPMD tadi itu. Ini persoalan yang dari dulu nggak selesai-selesai. Mestinya kalau namanya mitra, ya ayo kita bareng, gitu, bareng, gitu. Ini ada pekerjaan bersama, ini tugas kita bersama, maksudnya begitu Pak. Ini tugas kita bersama ini, bukan hanya tugasnya pemerintah desa, tapi lembaga kemasyarakatan itu juga punya tugas bagaimana kita mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan perannya sendiri-sendiri yang seperti Bapak katakan tadi, tugasnya ini, itu kan? Itu diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Saya kok kayak rancu itu Pak. Kalau menurut saya nggak rancu sih Pak. Mitra kalau menjalankan tugas-tugas yang diberikan, Ya. seimbang untuk ya tidak. Dari cara membacanya tidak begitu. Ya. Dari cara membacanya bahwa lembaga kemasyarakatan itu, gitu, dia sebenarnya punya tugas mensejahterakan masyarakat juga. Ya, punya tugas mensejahterakan masyarakat juga tugasnya. Gitu. Berbarengan ini dengan pemerintah desa, berbarengan. Hanya persoalannya sekarang ini anggaran yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan itu belum sesuai lah dengan harapannya lembaga kemasyarakatan ini untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ini kan soal yang harus diadvokasi. Maka kalau peningkatan pendapatan asli desa itu tinggi, dari PADES itu bisa itu untuk membantu tingkat kesejahteraannya lembaga kemasyarakatan itu, supaya namanya mitra itu ayo kita sejajar. Ya. Sementara kalau coba lihat RT itu kan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ya, betul kan? Padahal dia itu lembaga kemasyarakatan. Betul. Dia bukan bagian dari perangkat desa loh.
RT itu? Lembaga kemasyarakatan. Tapi lembaga kemasyarakatan yang diberi tugas untuk memberikan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Data, ya kan? Data ini gitu. Dia bukan bawahnya Pemdes. Itu namanya mitra. Tapi mitra itu dikasih tugas. Gitu loh. Ini itu dari zaman dulu, Pak. SK-nya SK kepala desa. Betul. Kalau tidak dari SK kepala desa kepada SK siapa? Bupati terlalu jauh, ya. Bupati terlalu jauh, gitu ya. Jadi Permendagri itu mengatur memang demikian. Dari dulu nih Pak, sejak zaman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang Pemerintahan Desa, coba gitu. Mungkin kalau itu ada hubungannya dengan konsep kelurahan dalam desa itu. Apakah ini? Saya pikir sama. Kalau di kota juga lembaga kemasyarakatan itu namanya. Kalau kota kan kelurahan ya. Kelurahan itu yang ngatur itu kan semua ASN kan. Lurah sama anak ASN, dia sederajat. Di desa juga gitu, walaupun perangkat desa itu bukan ASN, tapi dia punya tugas-tugas hampir sama. Mungkin gitu ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa, itu namanya proses. Nanti Bapak baca dulu ya, nanti kan. Kenapa kok SK-nya ditentukan oleh Perdes gitu ya? Namanya mitra kok ditentukan oleh mitranya gitu ya? Masukannya kalau bisa ditetapkan oleh bupati gitu ya. Masukan Bapak. Ya, nah mitra ya mungkin bisa cukup terdaftar di Kes Bangpol nih. Bisa aja. Bisa ya. Kes Bangpol karena dia bukan ormas. Nah, ini kan. Kalau ormasnya di Kes Bangpol. Ya, tapi karena ini lembaga kemasyarakatan, ya diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri, cukup peraturan desa. Saya pikir itu Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih 3 menit ini. Mohon maaf mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Antuk-antuk tetap bertahan di sini. Itu suatu kehormatan bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.